Guys, pernah nggak kepikiran ada negara yang saking amannya polisi aja nggak perlu bawa senjata gitu? Tempat dimana orang-orang santai aja ninggalin sepeda tanpa dikunci gitu. Anak-anak bebas main di jalan tanpa diawasin, dan bayi-bayi sering ditaruh di depan toko pas orang tuanya belanja. Kedengarannya kayak dunia fantasi kan, atau aneh banget gitu. Tapi percaya deh, tempat kayak gini beneran ada cuy. Dan namanya adalah Islandia. Ya berbanding jauh lah dengan di Indonesia gitu, dimana apa-apa dicuri, bahkan udah di garasi pun dicuri ya guys ya. Islandia tuh udah langganan nomor 1 jadi Global Peace Index sebagai negara paling damai di dunia coy. Data bilang kalau tingkat kriminalitas di sini super rendah gitu. Bahkan Islandia punya angka pembunuhan paling rendah di dunia. Cuma 1 hingga 2 kasus per tahun doang gitu. Kadang malah 0 sama sekali coy. Selain itu, kejahatan kekerasan hampir nggak ada cuy. Nggak ada cerita perampokan atau aksi kriminal serius di sini. Polisi di Islandia juga santai aja cuy kerjaannya. Nggak perlu bawa senjata api. Senjata mereka cuma tongkat pemukul dan semprotan merica doang gitu. Kalaupun ada masalah besar, baru deh ada unit khusus keren bernama Viking Squad yang turun tangan gitu. Lalu kenapa nih Islandia bisa seaman itu gitu? Bukan sulap, bukan sihir. Ada alasan kuat kenapa Islandia bisa jadi negara seaman ini coy. Pertama, jelas kesejahteraan yang top abis. Orang miskin jarang banget coy. Semua orang bisa hidup layak karena sistem kesejahteraan yang sosial. Semua orang bisa hidup layak karena sistem kesejahteraan sosial yang kuat. Jadi bener ya guys, masalah utama dari tindakan seorang melakukan kriminal adalah ekonomi gitu. Gak ada juga yang sampai kelaparan atau nggak punya tempat tinggal gitu. Rata-rata di sana pada kaya coy. Dan yang kedua adalah pendidikan gratis dan juga berkualitas. Sekolah tuh gratis, bahkan kuliah pun gratis coy. Beda sama yang ada di negeri kita tercinta ini gitu. Orang-orang di sana jadi lebih cerdas, sadar hukum, dan nggak asal bikin ulah gitu. Dan yang ketiga, budaya percaya sama orang lain. Warga di sini santai aja ninggalin rumah atau kendaraan nggak dikunci gitu. Anak-anak bisa main bebas tanpa harus diawasin ketat. Semua orang ngerasa kayak keluarga besar yang saling menjaga. Ini bener-bener idaman banget gitu. Selain itu, polisi juga nggak sembarangan main kekerasan coy. Pelatihan polisi di sini 2 tahun penuh dengan fokusnya lebih ke negosiasi damai. Mereka lebih sering ngobrol baik-baik dulu daripada langsung bertindak kasar gitu. Wah, ini bener-bener keren banget gitu. Nah ini nih yang sering bikin orang luar melongo gitu. Di Islandia, ninggalin bayi di stroller di luar toko itu biasa banget coy. Bahkan pas musim dingin, orang tua percaya kalau udara dingin baik buat kesehatan bayi. Dan karena tempatnya super aman, gak ada yang takut bayinya diculik orang gitu. Kocak banget emang. Ada warga Islandia yang pernah bilang, kami tinggal di pulau kecil, kalau ada yang nyulik anak pasti ketahuan juga. Kepercayaan sosial di sini beneran level dewa banget coy. Islandia bukan cuma aman, tapi juga punya tingkat kebahagiaan yang tinggi. Faktor-faktornya diantara lain jelas coy, adalah lingkungan yang bersih. Udara di Islandia tuh salah satu yang paling bersih di dunia loh guys. Alam yang sangat luar biasa, dari geyser, air terjun, sampai aurora borealis, semuanya indah banget di sana. Komunitas yang erat, orang-orangnya ramah dan saling membantu satu sama lain coy. Gimana nggak bahagia gitu? Orang di sana baik-baik semua guys. Ekonomi stabil, gaji tinggi. Gaji di Islandia termasuk tinggi dibandingkan banyak negara lain nih guys. Upah minimum sekitar 3.000 euro per bulan. Pajak tinggi, iya, tapi masyarakat ngerasa worth it sih karena fasilitas umum yang mereka dapat juga luar biasa gitu. Tantangan keamanan Islandia. Walaupun negara ini aman banget, tetap aja sih guys ada beberapa hal yang jadi perhatian gitu. Di antaranya adalah kejahatan cyber. Dengan teknologi makin maju, ancaman kejahatan digital makin meningkat sih. Ledakan turisme, wisatawan makin banyak. Kadang ada kasus pencurian kecil-kecilan gitu. Dan kesehatan mental, karena musim dingin panjang dan kurang sinar matahari, banyak warga yang ngalamin depresi musiman gitu. Tapi tenang aja coy, pemerintah Islandia gercep dalam menangani masalah ini. Jadi tetap aman deh buat warga dan turis gitu.
Selain fokus pada keamanan fisik, Islandia juga nggak ketinggalan dalam bidang teknologi. Negara ini terkenal dengan sistem digitalisasinya yang maju banget gitu. Hampir semua layanan publik bisa diakses online. Penggunaan energi terbarukan mencapai hampir 100%, bikin Islandia jadi salah satu negara paling ramah lingkungan di dunia. Penelitian dan inovasi bidang keamanan digital terus dikembangkan untuk menjaga data dan informasi tetap aman gitu. Keren banget kan? Dan seiring meningkatnya jumlah turis, pemerintah Islandia tuh menerapkan aturan ketat untuk melindungi lingkungan dan masyarakatnya. Mereka mengajarkan wisatawan untuk menghormati budaya lokal, tidak membuang sampah sembarangan, dan mengikuti jalur wisata resmi untuk menjaga kelestarian alam. Islandia punya komunitas yang erat banget dan mereka sangat mendukung kesetaraan gender serta hak-hak minoritas. Negara ini tuh sering disebut sebagai salah satu tempat terbaik untuk perempuan dengan kesenjangan gender yang sangat kecil dan banyak pemimpin perempuan di pemerintahan ini gitu. Islandia utopia di dunia nyata. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Islandia itu utopia beneran? Mungkin gak sempurna 100%, tapi Islandia buktiin kalau dengan kesejahteraan tinggi, pendidikan berkualitas, dan budaya sosial yang solid, kriminalitas bisa ditekan habis-habisan. Bahkan cara mereka menangani konflik dengan pendekatan damai bisa jadi contoh buat negara lain. Islandia juga dikenal punya sistem hukum yang humanis coy. Penjara di sana lebih mirip tempat rehabilitasi dibanding tempat hukuman. Mereka percaya kalau orang yang berbuat salah masih bisa diperbaiki, bukan cuma dihukum aja gitu. Bahkan di Islandia nggak ada tentara permanen. Negara ini percaya kalau diplomasi lebih penting daripada konflik. Mereka hanya mengandalkan pasukan kecil untuk keamanan nasional, dan selebihnya mereka lebih fokus pada hubungan damai dengan negara lain. Jadi kalau kalian lagi nyari tempat dunia yang super aman, bebas stres, dan nyaman buat hidup, Islandia adalah jawabannya ya guys. Dan siapa tahu suatu hari nanti dunia bisa belajar dari Islandia untuk menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis. Siap packing koper deh buat pindah ke Islandia ya guys, karena Mimin juga pengen kesana banget cuy. Andai aja Mimin lahir di Islandia, mungkin udah happy banget Mimin di sana. Gimana menurut kalian nih guys? Coba tulis pendapatnya di kolom komentar ya.